dua ada di sini. Nah itu kan cemburu dia. Ini orang stres kali ya. Dan dia dulu Bunda Ra, biar bang Haji Damin dulu yang Bang Haji itu ada permen karet Bang Haji. Silakan. Iya, beliau teman TK saya dulu. Tuh. Oh, Iya, kami sering main karena yang ngajarin saya menghitung beliau. Halo Jum. Guru saya ini. oh iya. Mari kawan-kawan belajar bersama agar kita semua pandai membaca. Saya nunggu Jum dari 80%. Sekarang udah bagus. Bang Zun. Iya. Sekarang tinggal Kenapa Bang Lase? 23 Jum. Iya, Gak asap pacar di mana? Halo Bang Lase ini Islam atau Kristen? Kristen pasti ya. Kristen Bang lah. Tetanus. Kristen dia. Bukan? Ya udah. Walau ngeri kali lah. Enggak lah. Terus ada mau ditanyakan, mau disampaikan silakan Bang. Mau disampaikan apa Bang? Lagi pusing saya. Minjam dulu 100 kalau ada. Lucu juga ini abang ini. Iya. Kalau boleh tahu Lase itu marga dari mana? Dari Nias Bang, Nias. Yes. Oh, Kena kau kan? Nah, masih mau datang besok. Kena Kalau kau kan? kalau kita Masih mau datang besok. kalau kita di Makassar Batula SE. ya. Jangan sampai ke Makassar ya Bang. Ketawain. Iya. Ada. Khusus Bang Zuman lah, minal aizin wa faidin. Ya, mohon maaf lahir dan batin, Bang. Yang penting salam toleransi aja, jangan Siap. itulah yang penting, satu tujuan aja ibaratnya. Iya, betul. Tapi menurut Bang Tinus ini Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya Bang. Oh iya. Mulai Bang Andi mulai Bang Andi. Enggak. Tapi Yesus itu kan ini Bang, Iya. manusia Bang dulu Bang, manusia kan Bang. Udahlah Bang, jangan dituangin lah anak orang lah Bang. Iya Bang. Apalagi disalib anak orang, janganlah. Itu kan anak kesayangan Maria, masa disalib Bang? Tunggu jawabannya dia iya Bang. Setuju maksudnya bahwa jangan dituhanin. Tapi mungkin menurut abang, kita menurutnya sendiri. Bang Andi kan nanya kan begitu. Ya. Lo iyain. Ya, menurut agama masing-masing kan. Bang, dari kecil siapa yang ngajari abang kalau Yesus itu Tuhan Bang? Dari agama saya dari dulu Bang. Oh dari dulu. Banyak dari dulu katanya Banyu. Bisa dirubah nggak tuh Banyu? Sulit Agama ya? saya dari dulu itu dari keturunan agama Kristen, tetap Kristen. Itu Keturunan. Mungkin atau gimana, saya tetap Kristen saya. Iya. Walau cuaks. Ya. Itu nggak bisa berubah ya Bang? Bagaimana itu? Sementara Yesus mengusir orang Kristen, gimana itu, Bang? Mengusir gimana Bang maksudnya? Itu di dalam Matius 7 tuh. Kalau soal agama begitu mah saya nggak perlu begitu jangan toleransi juga. Waduh. Mau bahas begitu. Nah, tanya toleransi itu apa Bang? Itu Bang Suma. Toleransi itu apa? Coba tanya. Apa? Loh, enggak kan kau bicara tadi toleransi. Kira-kira toleransi itu apa? Oh Bang, si Tole beli terasi. Nggak salah Bang, cuman abang aja, mungkin abang nggak ngerti, nggak pernah belajar ke SD. Enggak. Menurut Bang Lase. Iya sih Cok. Ya, Lase. Enggak, menurut Bang Lase, toleransi itu apa? Kan tadi ngomong-ngomong, wah ini kita harus toleransi. Toleransi itu apa? Mungkin dari anak kecil Bang nggak bisa dipelajari. Loh, situ bisa mengatakan toleransi, tapi nggak ngerti artinya. Toleransi. Tahu Apa kok itu? saya Bang. Ini aja kita edukasi dia bahwa Yesus itu. Oke. Cuman nggak buta aja saya Bang. Ya. Sampai ya. Ya silakan dengarkan penjelasan Banyuma ya kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Ya. Oke. Silakan Banyuma. Iya. Ya, Iya. Pak. Jadi kalau di iman kami umat Islam itu ya, diterangkan kemudian kepada ahli Taurat, ahli kitab.
Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah Iya. illal haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Jadi di sini Allah menyeru orang-orang Yahudi, jangan melampaui batas dalam agama. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi sebagian dari para ahli kitab ini mengajar orang-orang di sekelilingnya bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu lahir menjadi manusia. Iya. Nah, itu dia. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam. Ini seirama nih dengan kitabmu ini di Matius 1. Bagaimana kemudian Roh Kudus datang, Gabriel datang ke Maryam menyampaikan bahwa dia akan hamil, Maria akan hamil atau Maryam akan hamil. Tanpa kemudian dia memiliki suami, dia tiba-tiba hamil dikarenakan dari kalimat Allah, kehendak Allah. Dan setelah janinnya ada di dalam rahimnya, Allah meniupkan ruh, hiduplah dia, lahirlah dia sebagai manusia. Nah, ketika dia lahir sebagai manusia, ya jelas dia bukan Tuhan, namanya juga manusia, namanya juga anak manusia, sudah pasti bukan Tuhan. Jadi orang yang menuhankan anak manusia, ya sudah pasti salah, gak ada benarnya. Gitu bang. Sorry bang ya, saya kurang jelas itu apa yang abang bilang. Ngerti saya, soalnya di ajaran saya itu nggak pernah diajarin begitu bang. Nah, Iya. jadi Anda nggak pernah ke gereja? Ke gereja bang. Nah, di gereja. Yang Anda sembah itu manusia kan? Yesus anak Maria. Iya. Nah, gimana ceritanya kok ada Anda nyembah manusia? Kalau itu dibahas bang, mungkin gimana sih bang, nggak bisa jelasin Saya kalau bisa. turun ya Jum, ini mati lampu lagi. Oh ya udah, turun aja. Apa sekali penderitaanmu dari semalam? Dari semalam pulsa habis, kuota habis, sekarang mati lampu. Ini di mana kan? Masih ada mati lampu di Indonesia? Kamu terlalu lama dari tadi Oh iya. saya nunggu-nunggu. Oh ya sudah, ya. Duh, mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Permen mau ngomong apa? Permen mau ngomong apa Permen? Tidaklah, tidak jadi. Nanti saja ya Jum, hari Sabtu ya. Enggak apa-apa, cuman kita berdua kok nggak ada yang dengar. Kita aja nggak apa-apa, yang lain nggak usah dengar. Yang lain di mute. Yang lain di mute, nggak dengar. Iya, iya. Yang lain di mute biar nggak dengar. Itu ada perempuan, itu ada 2 perempuan ngapain? Cemburu dia. Oh itu foto istrinya, laki-laki semua itu foto istrinya dia pasang. Yang satunya yang warna putih itu namanya berdua mang. Yang satunya almarhum itu udah meninggal, kabulok. yang satunya yang pakai jilbab warna apa ini? Warna apa ini? Hijau ya? Baca kutu. Ya, warna pink. Yang warna pink itu nama suaminya itu ini. Baca kutu. Siapa? Baca kutu. Ya betul. Baca kutu. Ini istrinya punya ini dipakai. Babe David Jadi ada Babe David. kalau yang dibawa itu baru fotonya suaminya dia pakai. Saya malas lah Jum kalau ada perempuan yang naik. Jadi itu bukan perempuan, ku bilang itu cuman pakai foto istri. Cuman kita berdua di sini. Nah, ada perempuan. Kalau yang Oh. kamera-merahan itu, yang agak besar itu, Siapa lagi tuh perempuan nongol lagi? Marah dia. Jangan kasih nongol perempuan, cemburu dia. Aduh, nanti kalau kita ke Medan Turun kau perempuan. Nah. Marah dia. Disuruh turun yang perempuan. Marah. Ya udah.
Dia turun tuh. Kalau kalau di atasnya itu foto doang. Nama aslinya itu Michael Bedu. Nah. Michael Bedu. Ya, kalau yang satu Bacok Kutu gitu loh. Laki-laki semua loh itu, Mbak. Lasok bolong yang satu itu. Buset dah. Teman rasa. Nanti kalau Besok Nanti lagi kalau- malam minggu, sekarang saya mati lampu nih. Hah? Bagus tuh kalau mati lampu. Alamatnya di mana? Biar saya samperin. Bawain lilin. Bawa genset. Nanti kalau saya ke Medan kita ketemu ya. Boleh nggak? Boleh ketemu Yawana Baka. Siap Jum, siap. Wis, wah, siap. Weh. Zoom, manggilnya Zoom. Iya. Siap katanya. Bagus lah. Tapi kau jangan ajak si Rasmi ya Jum. Iya. Kita bertiga aja, jangan aja yang lain. Tapi si Rasmi nanti yang jemput Banjuma di bandara sama Satu Ibu. lagi. Hah? Si Rasmi. Yang satunya Rasmi. Oke. Tak mau lah, aku malas. Jadi berdua aja kita. Katanya ada itu satu lagi. Siapa? Bu Darni. Lagi namanya Darmi. Siapa lagi tuh perempuan? Darni lagi. Iya nggak usah Darni, dia sibuk dia. Dia kepala preman di pasar. Bu Darni itu. Bu Darni sibuk ngaduk semen. Iya. Jadi kita aja berdua ya, kita mancing di laut. Begitu di tengah laut nanti saya dorong dari belakang. Laki-laki. Baru gua mau terusin. Aduh. Baikin tamu Seperti Itu pemain kocek kalau mau Udah ya Jum. Mati lampu saya udah ya. Iya Bu, Coba ya Bu. buka kameranya ketemu benar besok. nggak mati lampu? Coba buka kamera. Hah? Ada Udah suara lah apa itu? Jum, saya malu sama kamu. Kenapa bisa? Malu sama kamu katanya. Emang Pak Perben ini umurnya berapa itu? 72. Kalau boleh tidak tahu. Kalimatnya kalau boleh tidak tahu. Yang nggak usah tahu, Bang Handi. Ya kita sambit dulu tamu baru deh. Pak Mark, selamat malam Pak Mark. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Ini Kristen. Selamat malam. Ya malam Bang. Abang dari Kristen ya Bang? Iya, betul. Iya. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ini saya tertarik dengan apa ini diskusinya nih. Boleh Bang, silakan. Iya. Kukira tertarik sama Bang Handi. Lanjut. Ya, silakan Bang. Topiknya siapa yang disalib boleh Bang itu, silakan. Saya justru karena topiknya ini seperti ini, makanya saya ingin bertanya begitu Bang. Boleh silakan Bang. Ya, kalau soal ini siapa yang disalib, ini kan menyangkut tentang ajaran Kristen kan? Di Al-Quran juga ada penyaliban Bang. Nggak ada penyaliban di Quran itu. Ya udah tanya aja Bang, apa yang mau ditanyakan? Maksudnya kalau kalau kaitan dengan penyaliban di ajaran Kristen itu kan sangat jelas di situ dituliskan kronologinya seperti apa, kenapa sampai harus ada penyaliban dan itu tujuannya untuk apa, kan semua dalam skenario Elohim. Wih, Nah, ketika ditinjau dari segi agama
Islam yang kemudian datang 600 tahun kemudian setelah penyaliban itu, dari mana sisi ajaran Islam yang bisa diyakinkan begitu sehingga bisa memutarbalikkan kisah yang sebenarnya? Cukup ya Bang ya, dijawab ya. Ya. Oke, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu datang kemudian untuk menegur iman kalian yang mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disalib dan menjadi Tuhan. Itu tujuan Al-Quran datang, meluruskan fitnahan agama Anda terhadap Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka. Jadi mereka dihukum. Orang-orang yang berkata mereka membunuh Nabi Isa itu dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mereka tidak bisa membedakan kemudian antara Tuhan dan manusia. Itu salah satu hukumannya. Nah, sehingga yang terjadi kemudian adalah Al-Quran meluruskan fitnahan yang terjadi terhadap Nabi Allah. Yang dikatakan bahwasanya Nabi Allah datang dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Roma Yunani. Padahal itu tak ada dasar pijakannya kemudian. Oleh karena itulah ketika Anda berbicara di kitab kami ya, itu kitab Anda disusun sedemikian rupa untuk menjual oknum yang mati di atas tiang salib ini sebagai penebus dosa. Padahal sebenarnya yang disalib itu bukan nabi, bukan rasul, tapi adalah pengkhianat. Pengkhianat yang Yesus sendiri katakan dalam kitab saudara. Matius 26 nomor 24. Ya. Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Akan tetapi celakalah orang yang karena dia disalibkan, dia diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu tidak dilahirkan. Siapa yang celaka? Yang menyerahkan Yesus. Apa celakanya? Dia yang mati disalibkan. Yesusnya selamat. Dalam hal ini Nabi Isa selamat dari pembunuhan di atas tiang salib. Begitu Bang. Silakan. Ya, baik Bang. Ketika Anda mengatakan bahwa ini cerita, apakah Anda meyakini cerita apa perkataan Yesus yang barusan Anda sampaikan barusan? Saya percaya itu adalah hasil daripada upaya penulis di dalam menelaah, meneliti, mengkritisi kemudian sumber-sumber yang ada pada saat itu lalu kemudian dituliskan sebagai hasil pewarta, yaitu surat. Ya, kalau ini saya katakan surat berkabar atau surat kabar. Cerita yang mereka hasilkan dari hasil penyelidikan itu adalah berita atau berita yang tertuang dalam sebuah surat. Maka kalau bahasa kita sekarang itu adalah surat kabar. Masalah benar atau tidaknya, ya kita tidak bisa jadikan rujukan sebagai konsep iman. Karena ya, bisa baik. Jadi itu betul, bisa jadi itu salah. Begitu Bang. Baik. Jika Anda mengatakan ini tidak bisa dijadikan rujukan, lalu kenapa itu yang ayat Injil ini yang Anda gunakan menarasikan ini untuk menyampaikan, menggiring opini bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, jika Anda sendiri tidak meyakini itu? Jadi begini Bung, keyakinan saya Quran 1400 tahun silam tidak pernah goyah itu. Sampai hari ini, bahwa Nabi kami tidak dibunuh, Nabi kami tidak disalib. Nah kemudian masuklah agama dari barat membawa sebuah buku yang bernarasi bahwa di tengah-tengah Bani Israel dulu pernah ada penyaliban namanya Yesus. Kami belajarlah kemudian data-data itu, ternyata kami temukan di buku tersebut yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan tak ada satupun narasi
di dalamnya yang menuju kepada oknum yang disalibkan yang kalian sebut Yesus itu, di mana dia pernah melakukan satu tindakan atau perbuatan yang hasilnya dosa yang setara dengan hukuman mati. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius 27, Matius 26, 27, ya, di Matius, khususnya di Matius 26, rupa-rupanya gubernur yang ada pada saat itu sebagai pemutus kebijakan tidak menemukan sedikit pun kesalahan terhadap Yesus. Nah, berarti Yesus ini bukan orang yang berdosa. Dengan demikian dia tidak boleh dibunuh, disalib. Karena yang disalib itu hanyalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati. Dan ternyata Yesus adalah orang suci, tidak boleh dibunuh dia itu. Berarti narasi yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam pemberitaan kitab saudara sendiri. Seperti itu, Bang. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kalau demikian kita akan sampai kepada ini. Jika Anda mengatakan bahwa kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini adalah apa? Kabar atau hasil penelitian, yang saya ingin tanyakan seperti ini. Ini adalah Injil ini adalah ditulis oleh penulis Matius yang dituliskan 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus. Nah, kemudian 600 tahun kemudian datanglah kitab kemudian yang dinamakan dengan Al-Quran, yang diklaim bahwa itu datang dari surga. Bagaimana membuktikan bahwa kitab yang datang kemudian ini jauh bisa divalidasi kebenarannya dibandingkan kitab yang mendekati peristiwa yang sebenarnya? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu tidak dituliskan berdasarkan pemungutan kesaksian-kesaksian orang. Al-Quran sekali lagi dituliskan bukan dari hasil penyelidikan, tapi dia informasi dari langit. Sang Maha melihat, Sang Maha menyaksikan, Sang yang Maha mengetahui, yang kemudian mewahyukan informasi itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, bukan seperti yang dituliskan oleh pewarta mereka. Nah, sekarang akurat mana manusia menceritakan tentang sesuatu di mana mereka tidak ada pada saat itu, seperti Lukas, Matius, Yohanes, Paulus? Mereka nggak ada pada masa itu. Dengan pencipta langit dan bumi yang menyaksikan segala sesuatunya, yang mewahyukan, akurat mana? Tentu sebagai umat Islam kami mengatakan akurat Allah, karena dia Tuhan. Tapi Anda akan menolaknya dan akan mengatakan bahwa lebih akurat kami. Itu menurut iman saudara. Nah, sekarang apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tanpa melalui proses pembunuhan, dikarenakan dia adalah orang yang suci, yang dimuliakan, dan akan datang sebagai hakim. Sebagai hakim terhadap orang-orang yang menyalahi ajarannya. Ternyata di kitab Anda mendukung itu. Yang disalib ternyata orang terkutuk. Nah, muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus terkutuk? Ternyata ada dua oknum di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran juga ada dua oknum, Nabi Isa dan yang menggantikannya di atas tiang salib. Nah, di kitab Anda ada Yesus dan ada Yudas. Kan itu permasalahannya. Siapa di antara kedua oknum ini yang terkutuk? Karena yang tertulis di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, kita tanya, antara Yesus dan Yudas siapa yang terkutuk? Yang dikhianati atau yang mengkhianat? Yang makan suap atau yang karena dia orang menerima suap? Itu poin sederhananya. Kenapa demikian? Karena Kristen yang ada di Indonesia ini bukanlah Kristen yang ada pada saat kejadian. Kristen yang ada di Indonesia hanyalah pengikut berita-berita dari Barat, dari Belanda, dari Portugis, dari Inggris. Tidak ada di sana pada saat itu, tidak ada nenek moyang dari Kristen yang ada di Indonesia yang ada pada saat kejadian, tak ada. Ya, jadi harus mengembalikan pada pola kerangka berpikir yang sehat berdasarkan
apa yang ada di dalam Bible, apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu, Bung. Iya, baik. Mengenai pernyataan saudara yang mengatakan bahwa mana yang Anda akan percaya, apakah akan percaya terhadap manusia atau percaya terhadap Tuhan. Nah, saya sendiri sependapat dengan apa yang Anda katakan, bahwa yang harus kita percaya itu adalah Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyaksikan bahwa betul Al-Quran itu adalah diturunkan langsung dari Tuhan? Siapa yang bisa menyaksikan itu? Oke, Sedangkan baik. saksinya sendiri tidak ada, kan? Baik. Jadi sebuah kebenaran itu tidak perlu kesaksian, Bung. Tak perlu kebenaran itu tak perlu saksi. Yang perlu saksi itu sesuatu yang diragukan. Kitab Anda dituliskan berdasarkan kesaksian. Oke. Kenapa demikian? Karena syarat dengan hal yang mencurigakan. Makanya harus butuh kesaksian. Dan kalaupun kita minta siapa yang kemudian yang menyaksikan, siapa yang menyaksikan kemudian Lukas menerima tulisannya, dia terima dari mana? Dari kesaksian si A, si B, si C. Apa buktinya? Ada? Tak ada bukti. Siapa namanya? Tak ada juga yang bisa tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Ibrahim, Abraham, sama seperti Yesus ketika menerima pemberitaan firman dari langit. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Yesus memberikan firman? Tidak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Musa? Tak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Adam? Tak ada. Jadi kebenaran itu tidak perlu disaksikan oleh manusia. Cukup Tuhan saja yang mempersaksikan dengan makhluk di mana Tuhan itu berfirman. Nanti kita orang belakangan ini yang beriman atau menolak, percaya atau tidak, kan begitu. Sekarang begini, Anda percaya Nabi Musa belah laut, Anda di situ? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena ada di pemberitaan kitab saudara. Kami juga begitu. Kami tidak ada pada masa itu. Tapi kenapa kami percaya? Karena ada dalam kitab suci. Perbedaannya antara Anda dengan saya adalah kitab suci saya masuk akal, rasional. Kitab suci saudara irrasional, alias tidak seimbang dengan akal logika manusia. Begitu, Bang. Baik. Kemudian begini, Bang Simon. Justru menurut saya pemahaman yang harusnya bisa diterima dengan logika, kebenaran itu harus ada saksinya. Karena kalau tidak disaksikan oleh siapapun, setiap orang bisa mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, apakah setiap orang yang mengaku bahwa dia telah melihat Tuhan atau dia mengatakan saya utusan Tuhan tanpa ada disaksikan, itu bisa dinyatakan sebagai kebenaran kalau dasarnya didasarkan kepada itu. Oke. Jadi kita lihat antara Yesus dan Nabi Muhammad. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, disaksikan lahir tanpa ayah. Apakah orang Yahudi percaya dia nabi? Tidak. Dia lihat loh. Dia lihat bermukjizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Diterima? Kagak. Kalau itu yang Anda menjadikan acuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Contoh. Dan itu disampaikan kepada pengikutnya. Sejazirah Arab kemudian mengimani itu. Coba, kenapa orang-orang Arab bisa mengimani itu? Karena ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Nuh, bercerita tentang Nabi Lot, bercerita tentang Nabi Musa, bercerita tentang nabi-nabi yang lain, kejadian-kejadian, terus apa yang difirmankan dan seterusnya, masuk rasio mereka, masuk akal mereka. Dan apa yang terjadi 1400 tahun silam sampai hari ini kuat. Pondasi akidah Islam itu tak pernah goyah. Sedangkan berbicara mengenai Yesus ditolak pada zaman itu. Hasil penolakannya inilah kemudian melahirkan oknum-oknum yang dikatakan oleh Yesus sebagai angkatan jahat, sebagai orang yang tak setia, yang melahirkan pengajaran-pengajaran, muncullah agama Kristen. Apa artinya saksi banyak tapi kalau dusta? Apakah sesuatu kedustaan
Apakah sesuatu kebohongan bisa dikatakan benar karena banyak saksi? Tidak. Sebaliknya, apakah sebuah kebenaran bisa dinyatakan bohong karena tak ada saksi? Tidak bisa juga. Contoh nih, ada orang membunuh, mati orang yang dibunuhnya, tapi karena tidak ada yang melihatnya, apakah pembunuhan itu menjadi tidak ada? Tetap ada. Sebaliknya, ada kemudian orang yang membunuh, tetapi kemudian banyak yang melihatnya, lalu mengatakan, yang bersaksi ini kemudian mengatakan bahwa ini tidak mati, yang dibunuh bukan dia. Apa untungnya? Melihat tapi bersaksi dosa, dibandingkan kemudian tidak ada yang melihat tapi kenyataan itu begitu adanya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi bedakan dengan kesaksian buku yang dituliskan dengan kesaksian-kesaksian dengan kitab yang merupakan pewahyuan. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Al-Isra 96 Guru. Iya. Saudaraku, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, saksi atau kesaksian itu adalah orang yang melihat sebuah peristiwa, ada di tempat itu dan menyaksikan secara langsung. Itu. Dan untuk memvalidasi sebuah kebenaran memang harus dibutuhkan saksi, karena dimanapun di muka bumi ini tidak mungkinlah pengadilan itu mengadakan sebuah saksi kalau bukan tujuannya untuk memvalidasi sebuah kebenaran, kan begitu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa tidak perlu saksi untuk menyatakan sebuah kebenaran, itu justru perlu diragukan kebenarannya. Jadi gimana logika berpikirnya begitu loh? Di mana akal sehatnya berpikir begitu? Oke. Terkait dengan Al-Quran, di Islam itu bukan hanya sebagai saksi, tapi sejazirah Arab sebagai saksi dan sebagai pelaku. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Islam terkait Al-Quran, mereka bukan hanya sebagai saksi, tapi mereka sebagai pelaku sekaligus. Saksi dan pelaku. Satu. Sedangkan di agama Anda, siapa yang menjadi saksi kemudian Lukas menulis dan dari mana tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian Paulus menulis dan dari mana kesaksiannya? Siapa tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian kitab-kitab kanonik ini dituliskan dan dari mana datanya? Dan kenapa orang-orang Yahudi tidak beriman kepada kitab saudara? Mereka boleh Anda katakan sebagai pelaku saksi, tapi buktinya mereka bukan menjadi pelaku. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen, orang-orang Yahudi tidak menjadi Katolik, orang-orang Yahudi tidak menjadi Protestan, orang-orang Yahudi tidak beribadah Minggu, tidak menyembah Yesus. Apa tujuannya coba? Apa urgensinya gitu loh? Kalau Anda meragukan Al-Quran, Al-Quranul Karim datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 22 tahun lebih ditulis, diwahyukan, kemudian sejazirah Arab menjadi saksi dan menjadi pelaku sampai hari ini. Nah, tulisan kitab Anda itu kapan dituliskan? Dan siapa di Yahudi dan apa nama agamanya? Apa kesaksiannya? Ada? Tak ada? Yahudi tetap Yahudi. Kejadian penyaliban di tengah Yahudi. Terus bangkit di tengah Yahudi lagi katanya. Terus mana orang-orang yang menjadi saksi yang Anda bangga-banggakan itu? Mana keturunannya sekarang? Gak ada kan? Yang menjadi Kristen hanya Roma, Katolik, nyebrang sampai ke Asia dan seterusnya sampai ke Indonesia. Lalu apa yang Anda ingin banggakan? Coba. Baik. Silakan. Jika Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, masa tidak bisa disaksikan oleh orang lain satu kali pun? Terus kemudian terkait jika Anda mengatakan klaim bahwa Al-Quran itu tidak pernah dari dulu dan sekarang tidak ada perubahan, Tuhan menjaga ayat Quran itu. Lalu mengapa ada ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang ada disampaikan kepada Muhammad itu kok bisa dimakan sama kambing? Itu bagaimana ceritanya itu, Bang Suma? Oke, baik. Baik, Bung. Jadi yang dimakan kambing itu bukan firmannya,
Mungkin kambingnya lagi lapar, dan kemudian dituliskan di pelepah kurma yang masih muda, pelepahnya yang dimakan, bukan firman Tuhan yang dimakan. Oke, itu yang satu. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara pahami, Al-Quran itu tradisi pewahyuannya adalah lisan. Lisan itu artinya hafalan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, wa ma kana li basharin ay yukallimahullah illa wahya aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Nabi Muhammad menerima wahyu ini tidak perlu ada yang menyaksikan. Wah, Rasulullah dapat wahyu. Bukan begitu. Kenapa? Karena yang mendapatkan wahyu hanya Nabi. Yang melihat malaikat hanya beliau. Kalau semuanya melihat malaikat, berarti semua yang ada di situ Nabi semua. Kalau semuanya menerima wahyu di situ, berarti mereka semua Nabi. Sementara yang ada di tengah-tengah mereka cuma ada satu Nabi. Dan malaikat datang hanya untuk dia. Berarti yang melihat malaikat hanya dia. Kecuali dengan izin Allah. Sama seperti Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Apakah yang lain melihatnya? Tidak. Yang melihat cuma Yesus saja. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Bilangan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Masakan ada orang bisa bersaksi dalam mimpinya orang? Misalnya Anda mimpi tadi malam, Anda datang ke saya. Saudara Bang Suma, ya tadi malam saya mimpi loh. Oh iya, saya ada dalam mimpimu, saya melihat kamu memang begitu, betul. Mana ada yang kayak gitu Bang? Nggak ada. Yang namanya wahyu itu hanya dikhususkan kepada siapa wahyu itu didatangkan. Masalahnya sekarang adalah orang mau percaya itu wahyu atau tidak, itu tergantung iman. Tergantung iman. Sama seperti ketika dikatakan oleh Al-Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali. Jadi Allah itu tidak bisa berbicara langsung kemudian kepada manusia, karena manusia akan hancur luluh, menjadi debu yang berterbangan kemudian kalau Tuhan itu bicara langsung tanpa perantara. Maka Tuhan berfirman kepada makhluknya melalui tiga hal. Wahyu, satu, belakang tabir, dua, yang ketiga dengan mengutus malaikat. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saksi? Begitu Rasulullah menyampaikan firman kepada mereka, mereka mempersaksikan kebenaran firman itu. Maka mereka beriman. Sekarang ketika Lukas menuliskan kemudian di tengah-tengah Bani Israel menolak. Tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian itu. Maka terlemparlah, dijuallah kemudian buku itu di Roma Yunani. Diseleksi, makanya ada disebut kitab kanonik. Karena melalui proses pengkanonan, penyeleksian. Nah, loloslah kitabnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes sebagai buku suci bagi orang Roma dan Yunani. Sekarang orang Yunani tanya, orang Roma tanya, Bung, kamu ada sebagai saksi pada saat itu? Pada saat kemudian Lukas menerima ini, kamu ada? Nggak ada. Lalu, kenapa kau beriman? Ya, karena kerajaan kita yang memutuskan untuk beriman kepada buku ini, ya kita beriman. Nah, kalau Al-Quran tidak, kamu ada pada saat Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Ada. Kamu ada pada saat beliau menyampaikan wahyu ini? Kami ada. Oh. Terus yang kedua, orang-orang sesamanya melihat akhlaknya, melihat perilakunya, melihat attitude-nya, melihat tindak tanduk orang tersebut, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Kalau dia pendusta, dia pembohong, dia pendosa, mana ada orang percaya. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, orang percaya. Kenapa? Karena dia orang terpercaya. Sikapnya, akhlaknya, perilakunya, tata keramanya, semua orang lihat, wah ini orang baik. Begitu dia bicara, dipercaya. Tapi coba Paulus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, oh diambat, dikasih, ditendang bokongnya. Makanya nggak laku. Penulis-penulis Bible Perjanjian Baru itu tidak laku di tengah-tengah Yahudi. Makanya tulisannya, bukunya tidak diterima. Diterimanya nyebrang laut di Roma, barulah buku-buku itu diterima sebagai buku yang disucikan. Begitu Bang. Baik, Bang Suma. Siap.
Jadi ini sudah 1600 tahun peristiwa itu terjadi kan. Jadi wajar jika kami mempertanyakan itu sekarang, karena begini Bang Suma, kenapa saya mempertanyakan tentang perlu ada yang menyaksikan ini, karena memang sebuah kebenaran itu harus divalidasi. Nah kemudian begini, 1600 tahun yang lalu ini kan kisah yang Anda yakini sebagai Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril kan begitu. Di Gua Hira. Nah, ini tidak ada saksinya. Terus dikatakan lagi bahwa wahyu yang diterima oleh Jibril ini adalah diberikan oleh Allah itu sendiri langsung. Siapa saksinya? Kemudian setelah itu disampaikan kepada sahabat-sahabat sampai anggaplah sampai sekarang, sampai kiamat 1600 tahun kemudian. Tapi yang melihat peristiwa ini tidak ada satupun yang bisa memvalidasi sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana peristiwa itu bisa dikatakan sebuah kebenaran, Pak? Jadi gini saudara, Al-Quran menerima Rasulullah menerima wahyu Al-Quran itu 22 tahun lamanya. Mereka dikelilingi oleh sahabat, mereka menghafalkan, mereka menuliskan. Menghafal dan menulis. Kalau yang memerintahkan menghafal dan menulis ini orang yang punya cacat akhlak, cacat dari kepercayaan orang-orang, dia memiliki kekurangan, dia pernah berbohong, dia pernah ini, orang nggak menghabiskan waktu untuk menjadi pengikutnya. Ngapain? Nah, terkait dengan apa yang Anda pertanyakan, tak ada saksi. Orang sesamannya loh. Orang sesamannya. Yang Anda minta itu begini. Ada api dari langit. Turun. Memanggil nama Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad, ini wahyu yang aku ingin sampaikan kepadamu. Disaksikan orang banyak. Kayak cerita Lukas gitu loh. Yang dikarangnya sendiri. Aku melihat langit terbelah. Nah kalau saya tanya siapa yang menjadi saksi melihat langit terbelah? Pakai teropong apa dia lihatnya itu Yesus duduk di samping sebelah Bapa? Kan nangis nanti Anda. Langit terbelah, kemudian Yesus terangkat ke langit, lalu duduk di sebelah kanan. Siapa saksinya melihat duduk samping kanan Bapa? Bisa rupanya Bapa itu dilihat. Bisa rupanya itu langit kalau terbelah dilihat di atasnya. Nggak bisa. Pulau Patmos juga. Jadi tak ada yang kemudian, tak ada yang kayak gitu-gitu. Nanti kebablasan kalau saya nanya. Jadi yang namanya pewahyuan itu tidak butuh. Contoh, kenapa Anda beriman kepada Nabi Musa? Ketika menerima Torah di atas gunung, siapa yang menyaksikan Nabi Musa menerima firman di atas gunung? Ada. Siapa? Satu nama sebutkan. Ada? Tak ada. Lalu kenapa Anda percaya? Percaya karena katanya itu wahyu. Nah sama. Padahal yang ada di Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Itu dari Kekaisaran Ptolemy II. Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Lalu di abad keempat digantilah namanya menjadi Perjanjian Lama. Dipretelin, diedit, direvisi, diperbaiki, dipermak, disesuaikan dengan keinginan bangsa Roma Yunani. Maka muncullah yang istilah Septuaginta, Perjanjian Lama. Dikawinkanlah dengan surah-surah Paulus, Lukas, Markus agar menjadi satu clipping, satu kitab. Siapa saksinya? Tak ada hubungannya dengan Roma Yunani, nggak ada. Nah kalau saya tanya sebagai orang Islam, tanya kepada orang Roma, wahai orang Roma, yes, siapa yang menjadi saksi Nabi Musa? Orang Yahudi, kan lucu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekali dia menerima wahyu, dia ajarkan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Coba, apa yang diragukan? Runutnya jelas, mata rantainya jelas. Dari Rasulullah ke kaumnya, ke umatnya, sampai ke seluruh penjuru bumi. Hari, minggu, bulan, tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai hari ini. Dari sumber yang satu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yesus dikatakan sebagai sumber. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Mana firman itu? Siapa yang melihat Yesus menerima firman? Contoh, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus menerima firman? Tak ada kan? Bisa bicara ke Bang Juma? Iya, silakan. Maaf motongin. Ini yang dimaksud Bang Juma itu tidak ada saksi, maksudnya apa itu Nabi Musa itu? Maksudnya apa perlu saksi? Maksudnya begitu ya? Sesuai dengan pertanyaan saudara kita tadi, Mark, siapa saksi Nabi Musa menerima Taurat di atas Gunung Sinai? Iya, Nabi Musa itu sendiri. Bagus. Tidak pakai saksi. Di dalam Bagus. Al-Quran aja tertulis di surat An-Nisa 164 dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran An-Nisa 164. Dia nak pakai saksi. Itu di Al-Quran tertulis. Ditertulis juga itu Bang Juma itu. Ya, jadi apakah Al-Quran dibutuhkan saksi? Loh, itu kan yang tertulis di Al-Quran dia tidak pakai saksi ini Bang Juma di. Iya, makanya saya tanya. 164. Makanya saya tanya, apakah Al-Quran butuh saksi? Loh, yang tadi kan ditanyakan yang Nabi Musa kan itu Allah berfirman langsung, tapi Bang Juma bilang tidak ada saksi. Untuk apa saksi sebentar Allah di dalam Al-Quran dia tulis berfirman? Ya, Nabi itulah Musa makanya. Satu-satunya Nabi selain Nabi. Satu-satunya Berarti Nabi kita di dalam Al-Quran. berarti yang namanya kebenaran pewahyuan tidak butuh saksi. Oh gitu. Iya. Tidak butuh saksi. Kalau memang itu memang saksi dari Nabi Musa memang tidak pakai saksi, dia sendiri Allah berfirman langsung setelah Betul. di An-Nisa 164 kan Allah berfirman langsung juga kepada Nabi Musa dan tidak ada nabi satupun selain Nabi Musa. Ketika Paulus menerima wahyu Roh Kudus di dalam penjara sampai dia menulis beberapa kitab, siapa saksinya? Apa itu? Ketika Paulus menulis surat Filipi setebal itu, siapa saksinya? Saya tidak kopi itu, tidak kopi kalau Paulus itu. Nah, maksudnya saya nak Kau saya ini nak banyak kopi tanya itu. tapi kau nggak tahu. Inilah. Bukan banyak tanya. Bisa lanjut kan? Bisa lanjut. Bukan banyak tanya. Iya. Saudara Mar yang banyak tanya tadi. Kan ini yang dibahas tadi, saya kan mendengar, saya menjawab Iya, ini. saudara Mar, ketika Paulus menulis Al-Quran kan cuma satu kitab Al-Quran. Nah, Paulus menulis 14 kitab buku. Siapa saksinya? Itu Paulus nanti menulis. kita bahas di topik berikut. Ini kita tuntaskan dulu ini. Oh gitu. Ya udahlah. Ya, karena tidak akan mengerucut kan kalau lompat sana lompat sini. Oh, nggak perlu loncat. Anda tanya Al-Quran, saya tanya Bible, kan gitu. Iya, Siapa iya, saksinya? sama. Siapa saksinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu poinnya kan? Saksinya adalah dia dan Allah dan malaikat Jibril dan umatnya. Dan sampai hari ini kami menjadi saksi kebenaran pewahyuannya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya juga kepada saudara. Siapa yang menjadi... Sebentar. Ini kasih bukti aja. Dia itu kayak nggak percaya akan bukti-bukti yang diberikan sama Nabi Muhammad SAW. Itu loh, jelaskan aja bukti-bukti Al-Quran yang notabene Nabi Muhammad itu lebih tahu dulu tentang laut, tata surya, segala macam. Bagaimana beliau bisa tahu? Juga masalah Isra Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad tahu bagaimana luasnya tata surya? Itu aja, kasih tauin aja dia gitu, Gurunda. Jadi biar tahu seperti apa Bible. Al-Quran sudah menjelaskan semua yang sebenarnya baru ditemukan berapa ratus tahun yang lalu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah tahu bagaimana luasnya itu tata surya, bagaimana kedalaman lautan. Nah sekarang dari mana Nabi Muhammad yang notabene dia seorang orang padang pasir, tapi mengetahui apa yang di dalam lautan. Itu loh Gurunda. Iya. Jelaskan aja. Al-Isra 96. Satu-satu. Bang, Nah, datang. pertanyaan saya balik sama saudara. Siapa yang menjadi saksi Roh Kudus datang kepada Paulus sampai dia menulis 14 buku? Jawab. Baik. Kalau soal siapa yang menyaksikan
mengenai Roh Kudus itu tidak ada yang menyaksikan, Bang. Tidak ada yang menyaksikan, tapi itu diceritakan di dalam kitab. Halo? Iya, mau apa lagi? Kenapa Anda tajam bertanya Al-Quran, tapi ketika Anda Iya, ditanya karena begini. tentang kitab saudara, Anda meleleh? Kenapa? Sabar, Bang. Begini. Anda kan ingin menjelaskan tentang kisah Yesus siapa yang disalibkan lewat rujukan Al-Quran. Nah, makanya saya mempertanyakan tentang Al-Quran. Jika Al-Quran sendiri ini adalah kalam Allah atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad, kok bisa salah? Apanya yang salah? Loh, ini Anda mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Nah, sedangkan di situ bahasa yang dikatakan bahwa Yudas itu memang Anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, melainkan yang serupa dengan dia. Nah, padahal yang tergantung di atas pohon itu kan Yudas. Kenapa itu dikategorikan Yesus? Nah sekarang tadi temanmu 2 jam lebih berusaha membuktikan, tapi ternyata tidak bisa dia buktikan kalau Yesus yang disalib. Gak bisa, 2 jam lebih loh. Loh. Sekarang coba kamu buktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begini. Coba baca dari Matius keempat Injil itu membuktikan sebuah peristiwa. Itu harus dibuktikan dari cerita dari kisah 4 Injil itu. Jika kitabmu itu tunggu. Kitabmu ini dituliskan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Oke, baik. Sekarang begini. Mana yang lebih duluan? Quran menceritakan peristiwa itu atau Lukas? Jawab dulu. Jawab dulu. Rujukannya adalah kejadian. Mana duluan ditulis kitabmu, kejadiannya, atau setelah kejadian baru muncul kitabmu puluhan tahun setelahnya? Ayo. Yang jelas yang duluan itu adalah perjanjian lama, kejadian. Perjanjian lama berarti jadi patokan, betul? Apa kata perjanjian lama terhadap orang yang dikasihi Tuhan? Apakah bisa dibunuh? Sabar, sebelum menuju ke situ saya ingin tanya, apakah artinya kena kan? Jangan. Kau tadi banyak tanya, sekarang balik tanya. Ini maaf saya ini Gurunda. Ini orang dari tadi ini. Jawab dulu aja pertanyaan Gurunda. Jawab aja dulu. Karena begini, kalau saya jawab seperti itu, Anda tidak akan menemukan jawaban. Justru disitulah jawabannya. Supaya mengerucut, saya tanya. Karena jangan sampai Anda menanyakan sesuatu yang sebenarnya Anda sendiri kurang paham. Waduh, lebay kali, lebay. Kau yang tidak paham, bro. Kau tadi banyak tanya. Di mana letaknya yang saya tidak paham? Loh, sekarang pertanyaan tadi Gurunda apa? Oke, Anda ini kan mendebat tentang kekristenan. Saya ingin tanya yang simpel saja. Sekarang nggak usah ingin tanya. Kau tadi banyak tanya. Sekarang apa kita diskusi kalau tidak bisa tanya? Loh, kau tadi banyak tanya, sudah dijawab sama Gurunda. Segitu panjangnya. Jawab. Kita diam loh. Nah sekarang dibalikkan tanya sama Gurunda, silakan jawab. Yang mana jawabanmu? Saya bertanya karena dari sekian banyak pertanyaan yang saya tanyakan tidak ada satupun yang dijawab. Loh, dari tadi. Jangan emosi lah, santai aja Mar. Santai Mar. Dari tadi. Sekarang ditanya nih, balik tanya Bang Zuma nih, Gurunda Zuma nih balik tanya. Jadi kau jangan tanya lagi sebelum lari ke situ. Kau tidak mengerucut. Karena apa? Kau lari kemana-mana. Apa yang saya tanyakan itu belum menemukan jawaban. Jadi saya tanya terus sampai ketemu. Karena kan Anda mengklaim bahwa apa yang Anda miliki itu benar. Jadi wajar jika sekarang saya kau bisa buktikan nggak siapa Yesus disalib atau tidak? Nah kan kalian yang menolak itu, makanya kau bisa buktikan tidak? Bang Zuma menyatakan kau bisa buktikan tidak? Saya bisa buktikan, baca Injil Lukas, Matius, baca Lukas. Itu akan mendapatkan Lukas itu muncul belakangan. Lalu kenapa Anda menggunakan Injil itu untuk memverifikasi kebenaran Quran kalau Anda tidak yakin? Bagus, pertanyaan Anda bagus. Lucu kan?
Pertanyaan Anda Anda tidak setuju bahwa itu adalah kitab kejadian yang sesungguhnya, tapi Anda pakai untuk apa? Mendukung kebenaran Quran. Itu kan lucu begitu, tidak masuk rasional begitu. Di mana akal sehatnya begitu? Kok gimana sih ceritanya? Pertanyaan saya nih sederhana nih samamu. Pertanyaan saya nih, Yesus itu manusia terkutuk atau manusia yang dikasihi? Kok manusia yang dikasihi? Itu Tuhan. Kok manusia yang dikasihi? Siapa yang Tuhan? Yesus itu Tuhan. Hah? Yesus itu Tuhan? Hah? Anda baru tahu kalau kami Kristen meyakini Yesus itu Tuhan. Dari mana itu ilmunya? Pertanyaannya Bang Suma, ulang Bang Suma. Pertanyaannya Bang Suma. Nah, dari mana itu ilmu Anda? Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana Anda dapatkan? Itu ilmu di dalam Injil, di dalam 1 Yohanes 1. Kirain dari Yesus. Iya, di situ. Di situ Kenapa nggak dari Yesus ilmunya? Tentang siapa Yesus itu? Kenapa nggak dari Yesus ilmunya? Kenapa? Loh, bahkan di dalam perjanjian lama, bahkan sudah di dalam kitab Samuel, itu Yesus sendiri yang akan datang. Oke, sekarang kita berbicara mengenai saksi ya. Ketika Yesus bayi ini lahir, orang-orang di situ yang mengelilingi bayi ini, saksi melihat manusia atau saksi melihat Tuhan? Saksi melihat kedatangan Tuhan. Itu orang Majusi yang datang dituntun sama bintang-bintang. Yang disaksikan itu Tuhan atau manusia? Yang disaksikan itu peristiwa Tuhan menjadi manusia. Inilah ku bilang, percuma banyak saksi kalau semuanya saksi dusta. Inilah ku bilang, percuma ada saksi kalau semuanya saksi bohong. Masakan bayi kau katakan Tuhan, kucluk. Itu keyakinan kami. Ya itulah kesaksian palsu itu. Loh, keyakinan kamu itu kesaksian palsu. Buktikan. Iman palsu, buktikan. Katanya menurutmu kan buktikan. Keyakinan itu tidak perlu. Mari kita buktikan. Yang menetek ke ibunya itu Maria, itu Tuhan atau manusia? Ketika hari menjelang sore, menyaksikan kedatangan menyaksikan apa? Siapa yang menyaksikan tentang turunnya wahyu ke Muhammad, Anda bilang tidak perlu disaksikan. Sekarang Anda minta kesaksian. Anda mengatakan Anda meragukan kebenaran Al-Quran karena tidak ada saksi. Saya sudah menjelaskan. Sekarang saya balik nanya. Yang disaksikan oleh orang banyak pada saat Maria ngeden, itu yang disaksikan mereka manusia atau Tuhan? Suara kambing. Ayo. Kalau kesaksiannya dia manusia, berarti kamu menuhankan manusia. Kalau kesaksiannya dia Tuhan, berarti kesaksiannya bohong. Lalu, ayo. Apa kesaksian orang-orang yang melihat Maria melahirkan? Lahir. Yang lahir ini apa? Kelahiran Tuhan di dunia ini. Yang lahir itu apa? Ya Tuhan. Benar enggak kesaksiannya? Ya benar, orang menyaksikan. Bisa tidak Tuhan dilahirkan? Bisa. Di mana Tuhan dilahirkan? Itu Yesus. Terus apa? Mana terus ada? Anda mau apa? Yang lahir itu bukan Tuhan, Paman. Yang lahir itu manusia. Yang lahir itu Tuhan yang menyerupai manusia. Tuhan menyerupai manusia. Dari mana kamu bisa tahu bahwa dia Tuhan sementara yang ada nyata di netek ini itu manusia? Nyatanya Bang, itu setelah dia. Makanya apa? Makanya matikan akal gitu maksudnya. Inilah saya tanya tadi di awal. Apa gunanya banyak saksi kalau semuanya saksi dusta? Semuanya saksi bohong. Yang dia lihat seenggok bayi, tapi dia kabarkan Tuhan katanya. Parah kali dah. Terus salahnya apa? Maksudnya kenapa? Iya salah karena yang lahir ini manusia, Paman John. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Iya, kan itu Tuhan yang menyerupai manusia. Mati Mia. Tuhan menyerupai manusia. Ini kebohongan apa lagi nih? Tuhan menyerupai manusia.
Aduh, Kalau kita mengetahui sebuah kebenaran, jangan kebenaran apa yang bohong? jangan disalahkan. Yang lahir manusia dibilang Tuhan. Beh. Anda kan ingin mendapatkan jawaban kan dari saya? Iya, tapi jawabanmu itu bohong. Itu kan menurutmu semua. Bilangan 23 nomor 19 apa bunyinya? Apa itu? Apa bunyinya? Ada yang tahu bunyinya? Saya tidak baca di saya tidak buka di sini. Ada yang tahu? Hosea 11 nomor 9? Sebutkan saja. Bahkan kau sebut semua di situ, kalau tidak dibuka di sini tidak tahulah. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Jeder. Memang betul. Yesus itu yang dilahirkan Maria. Siapa yang dilahirkan ya saya katakan Tuhan, karena dia Yang dilahirkan Maria ini Tuhan atau manusia? Yang dilahirkan itu Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Memang seperti itu, dia melahirkan kalam ilahi kan? Berarti Tuhanmu punya ibu. Ketika dia datang ke dalam ketika dia lahir dari seorang ibu. Ketika berarti Maria ini Tuhannya ibumu. Tuhannya ibu.